Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Sudah kita ketahui bahwa pra-peradilan untuk 3 tersangka, Abi, Arigi, dan juga Mimin, itu akan digelar pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023. Poin utama dari pra-peradilan tersebut adalah untuk menguji para penyidik dari Polda Jawa Barat apakah penetapan ketiga tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Karena dalam aturan prosedur hukum ya, harus ada 2 alat bukti untuk menetapkan satu orang tersangka. Alat bukti itu berbeda dengan barang bukti, teman-teman. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Jadi alat bukti itu bukan alat yang untuk melakukan aksi pidana tertentu, sama sekali bukan itu. Nah, kemudian juga ada sebuah video, ini berisi adalah surat yang diupload dari kuasa hukum Mimin, Fajar Sidik. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi pembahasan di sini? Karena sebagian netizen berkomentar bahwa wah, kasus ini akan dilimpahkan ke Bareskrim. Kenapa harus dilimpahkan ke Bareskrim? Bukankah sekarang sudah on the track bahwa Polda Jawa Barat sudah menetapkan ada 5 tersangka dan sekarang tahapannya adalah menuju persidangan? Kenapa harus serahkan ke Bareskrim? Apakah benar atau tidak? Coba kita lihat dulu apa sih yang di-upload di sini. Ini suratnya berasal dari Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kabak Yanduan. Nomornya sekian, klasifikasi biasa, halnya surat pemberitahuan perkembangan penanganan DUMAS. DUMAS itu pengaduan masyarakat ya. Jadi ini adalah halnya surat pemberitahuan, bukan surat keputusan, bukan surat apapun. Oke. Kepada yang terhormat Mimin Mintarsi, Abu Aulia, dan Arigi Reksa Pratama di tempat. Rujukannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian Peraturan Kepala Kepolisian, Surat Pengaduan Mimin Mintarsi, Abu Aulia, dan Arigi Reksa Pratama, tanggal 23 Oktober 2023 perihal permohonan perlindungan hukum. Surat Kepala Bagian Pengaduan Divisi. Oke, jadi rujukan ini adalah kalau dari poin yang D ini berarti dari Mimin, Abi, dan juga Arigi, mereka ini mengajukan perlindungan hukum pada tanggal 23 Oktober 2023. Sekarang sudah masuk bulan Desember. Perlindungan hukum dari apa? Oh, berarti dugaan kita adalah karena ya memang dari kuasa hukum mereka selalu menarasikan bahwa alat bukti untuk menetapkan ketiga tersangka ini masih belum clear dari Polda Jawa Barat. Ya, ini akan dibuktikan nanti dalam pra-peradilan. Pra-peradilan itu adalah untuk mengecek apakah dari penetapan tersebut ada prosedur yang dilewati atau tidak. Beneran nggak ada 2 alat bukti atau tidak? Tidak akan dibahas dalam pra-peradilan itu mengenai materi persidangan. Maksudnya gimana? Ya, materi persidangan kan misalnya kayak alat bukti nih yang buat Yosep, yakni adalah mengenai 2 noda merah ataupun juga keterangan Danu. Tidak akan dibahas mengenai keterangan Danu, kualitasnya, apakah itu benar atau tidak, kemudian A, B, C, dan D bagian kontennya, bagian isinya. Karena kalau membahas mengenai keabsahan, apakah itu fakta atau bukan, itu akan dibahas dalam persidangan nanti. Nah, dalam pra-peradilan itu yang akan dibahas hanyalah apakah sudah ada alat bukti atau belum untuk ketiga tersangka yang diajukan pra-peradilan. Ini juga unik. Kuasa hukum Danu pun mempertanyakan kenapa mereka hanya mengajukan 3 kliennya yang menjadi tersangka. Bagaimana dengan Yosep? Kenapa dia tidak diajukan pra-peradilan? Ini juga bisa multi interpretasi. Kalau dari keterangan Polda Jawa Barat ya, di Reskrimumnya mengatakan bahwa memang sudah clear ada 2 alat bukti untuk ke masing-masing tersangka. Tetapi belum dikatakan dengan jelas kalau untuk Mimin, Arigi, dan juga Abi itu apa aja, memang belum clear. Kesannya adalah baru keterangan dari Danu. Untuk lebih lengkap mengenai analisa apakah alat bukti yang dipakai, kalian bisa tonton aja di video sebelumnya di live aku semalam. Nah, aku lanjutkan lagi di surat ini juga nomor 2, sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada pelapor atau pengadu bahwa Bak Yanduan Div Propam Polri telah menindaklanjuti laporan pengaduan pelapor atau pengadu dengan melimpahkan laporan tersebut ke Biro Wasidik Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya terkait dengan laporan atau pengaduan dapat menghubungi nomor WhatsApp sekian. Oke, jadi ini adalah pemberitahuan bahwa laporannya sudah diterima. Belum otomatis artinya ya, I don't know, ada beberapa orang yang menginterpretasikan bahwa
wah ini berarti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Makanya ini diterima. Agak susah juga untuk mengatakan hal tersebut karena di poin berikutnya pun juga ada statement di nomor 3 dikatakan begini, surat ini hanya pemberitahuan kepada pelapor atau pengadu dalam rangka pelayanan masyarakat dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan. Artinya memang masih dalam proses. Pra-peradilan sudah di depan mata. Ini pun juga sudah diproses. Demikian untuk menjadi maklum. Jadi tembusannya ini untuk Kapolri, Irwasum Polri, dan juga Kadif Propam Polri. Sebenarnya gini teman-teman ya, secara pribadi aku tidak ada masalah dengan para tersangka karena aku selalu membahas adalah kontennya atau isinya apa yang sedang diperdebatkan. Kalaupun memang dalam pra-peradilan nanti seandainya Mimin, Abi, dan juga Arigi terbukti ada penetapan yang tidak syah, ya tidak masalah. Ini adalah proses, artinya kan nanti kalau memang ada nggak sah gitu, nggak ada 2 alat bukti dari Polda Jawa Barat, mereka kan akan ya bisa menuntut balik ya Polda Jawa Barat kalau tidak ada. Dan apakah kalau memang seandainya mereka menang gitu di pra-peradilan, sudah pasti mereka tidak terlibat? Belum tentu juga, karena banyak kasus yang di Indonesia terutama kayak korupsi atau kasus yang lainnya, mereka tuh menang di pra-peradilan tetapi padahal pada saat mereka di persidangan mereka kalah. Karena seperti aku bilang tadi, pra-peradilan tuh hanyalah prosedural saja dan di sidang tersebut harus hanya ada satu hakim tunggal dan juga putusannya tidak boleh lebih dari 7 hari setelah persidangan tersebut. Nah, dalam persidangan nanti yang akan dihadirkan pasti adalah masing-masing kuasa hukum. Kuasa hukum pertama dari pihaknya Mimin, Arigi, dan juga Abi. Kuasa hukum kedua adalah pihak dari Polda Jawa Barat. Nanti akan ditanyakan, apa nih landasan Anda menetapkan ketiga orang ini sebagai tersangka? Aturan hukum jelas mengatakan harus ada 2 alat bukti yang kuat. Menurut aku sih, aku setuju dengan dari penyidik Polda Jawa Barat, kalau hanya masalah 2 alat bukti untuk ketiga tersangka, itu sudah ada. Misalnya juga kan ya yang dipakai ini adalah keterangan saksi ya, Danu gitu. Karena kan nanti setiap tersangka itu akan menjadi saksi untuk tersangka lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut aku yang bisa dipakai di sini adalah untuk 3 tersangka ini adalah kategorinya petunjuk. Petunjuk itu bisa gabungan di antara 2 alat bukti yang aku sebutkan tadi. Misalnya ada keterangan dari saksi A atau tersangka B yang mereka mengaku bersama tapi kok ada beberapa perbedaan. Ini sudah menjadi petunjuk, itu adalah kebohongan. Jadi petunjuk itu bentuknya seperti itu. Dan alat bukti ada 5 sekali lagi, bukan cuman hal-hal yang berhubungan dengan kayak CCTV atau barang bukti. Barang bukti belum tentu menjadi alat bukti, karena kan barang bukti bisa aja ya nggak sesuai dengan konteksnya. Jadi alat bukti adalah yang paling kuat. Kemudian apa saja nanti yang akan dijadikan oleh kuasa hukumnya Mimin, Abi, dan juga Arigi yang akan meringankan dalam pra-peradilan? Dugaanku adalah yang pertama, ini akan dihadirkan sejumlah saksi yang meringankan. Misalnya, kalau untuk Abi, Arigi, dan juga Mimin, ya pasti kayak Fadil dan juga Ramdan, itu kan juga kemungkinan besar akan dihadirkan dalam pra-peradilan. Mereka akan menarasikan bahwa saya selalu bersama Arigi gitu. Oke lah, dengan drama yang sudah kita bahas, ya kita lihat nantilah pembuktiannya seperti apa. Begitupun juga mengenai, ini juga unik ya, apakah wawancara dari ibu penjual surabi yang bersama 2 tetangganya juga, namanya Ibu YR dan Ibu NS, apakah mereka juga akan dihadirkan dalam pra-peradilan? Karena kalau 3 saksi ini kan melekatnya adalah ke Yosep. Maksudnya gimana? Mereka kan ngakunya gini bahwa pada pagi hari itu tanggal 18 Agustus 2021 Yosep itu katanya sekitar jam 6 pagi ngebeli surabi di sana. Tapi ibu tukang surabinya kan memang sudah sepuh sekali ya, sudah tua ya. Jadi bahasa Indonesia pun tidak lancar. Kemudian ibunya bilang, saya lupa, saya nggak ngeliat jam. Yosep memang sering beli surabi di situ. Takutnya adalah karena sudah kebiasaan Yosep beli surabi di sana, nanti jangan-jangan yang diingat adalah bukan di hari tanggal 18 itu hari Rabu teman-teman, 18 Agustus 2021. Jangan-jangan bukan hari Rabu, tapi itu mungkin hari Selasa atau hari Kamis. Karena pemilik surabi ini, penjual surabi ini mengatakan dia ini bukanya hampir setiap hari kecuali di hari Senin.
Dan Yosef memang sudah sering beli ke sana. Sementara ada Ibu YR dan Ibu NS yang senada dengan Ibu Surabi itu mengatakan begini, iya kok saya waktu itu lihat Yosef pagi-pagi beli di sana, tapi saya nggak menyapa, cuma lihat dari jauh aja karena saya buru-buru mau kerja. Saya ngelihat itu, saya sudah mau kembali lagi ke rumah, jaraknya nggak jauh dari tempat penjual Surabi tersebut. Dikatakan saya sudah sampai rumah tuh hampir jam 6 lah, saya udah di rumah pakai baju mau ngantor gitu. Nah ini kan kalau logikanya gini, itu sampai jam 6 pagi, ibu yang ngaku ngelihat Yosef di tempat Surabi itu sudah berada di rumahnya, ya kemungkinan besar Yosef, kalaupun memang dia beli Surabi, artinya dia jam 6 kurang. Karena ibu penjual Surabi ini pun ngaku bukanya itu setelah dia selesai sholat subuh. Mulai dari setengah 5, maksimal jam 5 lah. Ibu itu sudah jam 5 pagi sudah buka. Tutupnya sampai sekitar katanya setengah 8 atau bahkan jam 8 pagi karena cepat habis di sana. Dan untuk waktu yang sebegitu jauhnya menurut aku dengan kondisi di mana Yosef ngakunya dia tiba di lokasi TKP adalah jam 7.15 waktu Indonesia Barat tanggal 18 Agustus tersebut, dan jarak antara rumah Bu Mimin dengan rumah TKP tempatnya Bu Tuti itu kan bisa ditempuh dalam waktu ya sekitar 10-15 menit. Apalagi di waktu itu tanggal 18 Agustus konteksnya lagi PPKM, banyak orang yang tidak beraktivitas keluar, artinya tidak terlalu macet. Jadi kalau seandainya nih Pak Yosef memang beli Surabi tersebut, mungkin aja dugaannya dia memang sengaja melakukan framing tersebut agar membuat kekuatan saksi yang menguatkan dia sengaja pulang dulu dari lokasi TKP, pulang langsung ke Surabi, sengaja untuk pulang ke rumah untuk beli Surabi agar ngebantu framing dia. Itu juga hal yang sangat mungkin karena jaraknya yang begitu sangat dekat. Danu pun juga mengatakan dalam peristiwa di tanggal 18 Agustus tersebut, dia tidak melihat semuanya. Maksudnya, kayak Mimin datang pun dia tidak melihat. Yosef pulang jam berapapun dia tidak melihat. Dia tidak selalu bersama dengan para tersangka lainnya. Karena menurut Danu, dalam peristiwa tersebut ada Abi, ada Arigi, ada Mimin, dan juga Yosef yang menjadi tersangka di sana. Otomatis bisa aja bahwa mereka pun kong kali kong satu sama lainnya agar Danu tidak tahu. Ya, kalian logika aja ya. Bahkan Danu pun pada saat ditanya siapakah sebenarnya nyetir mobil Alphard tersebut, dia pun tidak tahu. Artinya memang dia ada kegiatan di dalam dengan peranannya masing-masing. Oke, terus juga mengenai dibopong ataupun tidak, ya sudah kita bahaslah berkali-kali. Ini adalah proses nanti akan kita lihat dalam pembuktiannya. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus Subang untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, jangan lupa follow akun TikTokku di Anjas Asmara. Itu adalah akun TikTok yang asli karena banyak yang mereupload di TikTok. Aku nggak mau nanti disalahgunakan. Jadi kalian silahkan follow di akun TikTokku juga ya. Dan juga terakhir, tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.